Apa sih penyebab terjadinya gempa di Pacitan pada 6 Februari 2026? Gempa yang mengguncang wilayah Tenggara Pacitan pada dini hari tersebut merupakan gempa megatrust. Gempa megatrust adalah jenis gempa yang terjadi di zona subduksi, yaitu tempat bertemunya dua lempeng tektonik besar. Secara geologi, wilayah selatan Pulau Jawa berada di batas pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini berlangsung sangat lambat tetapi terus-menerus sehingga menyebabkan akumulasi tekanan yang besar di bawah permukaan bumi. Ketika tekanan tersebut tidak lagi mampu ditahan oleh batuan di zona subduksi, energi dilepaskan secara tiba-tiba. Pelepasan energi inilah yang memicu gempa dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault yang menjadi ciri khas gempa megatrust. Gempa ini berpusat di laut sekitar 90 km tenggara Pacitan dengan kedalaman relatif dangkal yaitu sekitar 10 km. Kedalaman yang dangkal membuat energi gempa tidak banyak teredam sebelum mencapai permukaan sehingga getarannya terasa cukup kuat di dataran. Berdasarkan catatan di BMKG, gempa ini memiliki magnitudo sekitar 64 magnitudo. Ini tergolong cukup besar namun masih berada di bawah ambang. Gempa megatrust besar biasanya berpotensi menimbulkan tsunami signifikan yaitu di atas 7,0. Secara historis dan geologis, wilayah selatan Jawa memang termasuk zona subduktif aktif. Oleh karena itu, gempa megatrust seperti yang terjadi di Pacitan ini merupakan fenomena alam yang berulang dan menjadi bagian dari dinamika tektonik Indonesia. Selanjutnya, dampak kesehatan yang bisa terjadi. Meskipun gempa yang terjadi di wilayah Tenggara Pacitan tidak dilaporkan menimbulkan korban jiwa yang besar, dampak kesehatannya tetap perlu diperhatikan secara serius. Dari sisi kesehatan fisik, gempa yang terjadi pada dini hari memiliki resiko cedera yang cukup tinggi. Saat orang sedang tidur, tubuh berada dalam kondisi tidak siap. Ketika guncangan terjadi tiba-tiba, refleks panik bisa menyebabkan seseorang terjatuh, terbentur perabotan, atau mengalami cedera saat berusaha keluar rumah. Dalam beberapa kasus, kepanikan justru meningkatkan risiko luka. Selain dampak fisik, ada juga dampak psikoemosional. Gempa yang terjadi saat waktu istirahat dapat meninggalkan trauma psikologis. Rasa takut terhadap gempa susulan seringkali membuat masyarakat sulit tidur, merasa cemas berlebihan, bahkan mengalami stres berkepanjangan. Kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak biasanya lebih mudah mengalami gangguan kecemasan pasca gempa. Nah, dampak lainnya berkaitan dengan sistem layanan kesehatan. Jika fasilitas kesehatan mengalami kerusakan atau gangguan operasional, maka pelayanan terhadap pasien lain seperti penderita penyakit kronis, pasien darurat, maupun ibu yang akan melahirkan bisa ikut terganggu. Hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Dalam jangka panjang, gempa juga bisa merusak infrastruktur air bersih dan sanitasi. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit menular seperti diare dan infeksi kulit. Karena itu, penting bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memahami bahwa gempa bukan hanya persoalan geologi atau kerusakan fisik semata, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, kesehatan lingkungan, dan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya, kerentanan masyarakat. Kerentanan masyarakat dalam menghadapi gempa, khususnya di wilayah selatan Jawa seperti sekitar Pacitan, tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya magnitudo gempa, tetapi ditentukan oleh faktor struktural dan sosial. Nah, faktor yang pertama adalah kondisi bangunan dan infrastruktur. Di beberapa kawasan pesisir selatan Jawa, masih banyak rumah dan fasilitas umum yang dibangun tanpa standar konstruksi tahan gempa yang memadai. Ketika gempa terjadi, bangunan yang tidak dirancang fleksibel terhadap guncangan memiliki risiko kerusakan yang lebih tinggi. Hal ini tentu meningkatkan potensi korban luka maupun kerugian material.
Faktor yang kedua adalah waktu kejadian gempa yang terjadi pada dini hari. Pada waktu tersebut, sebagian besar masyarakat sedang tidur. Kondisi ini membuat respon awal menjadi lebih lambat. Banyak orang terkejut, panik, dan tidak langsung memahami apa yang harus dilakukan, sehingga risiko kecelakaan meningkat. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Tidak semua warga memahami prosedur darurat gempa seperti prinsip drop, cover, and hold, rencana evakuasi keluarga, atau lokasi aman ke sekitar tempat tinggal. Kurangnya edukasi kebencanaan membuat masyarakat lebih rentan saat bencana terjadi. Selain itu, faktor akses informasi yang menjadi salah satu faktor penting. Masyarakat yang tinggal di desa terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses internet bisa saja terlambat menerima informasi resmi dan arahan keselamatan dari BMKG maupun pemerintahan daerah. Semua faktor ini menunjukkan bahwa kerentanan bukan hanya soal kekuatan gempa, tetapi juga soal kesiapan sistem sosial, infrastruktur, dan akses informasi. Karena itu, upaya mitigasi dan edukasi kebencanaan menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko di masa depan. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan gempa bumi harus dilakukan secara multidimensi dan bersifat proaktif, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi. Langkah pertama adalah peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Edukasi kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemahaman prosedur evakuasi, penyusunan rencana darurat keluarga, hingga praktik teknik drop, cover, hold on saat gempa terjadi. Simulasi gempa di sekolah dan kampus sangat penting untuk membangun refleks dan kesiapan sejak dini. Langkah kedua adalah pembangunan berstandar tahan gempa. Pemerintah perlu memperketat penerapan kode bangunan, terutama di wilayah rawan seperti pesisir Pulau Jawa. Pengawasan konstruksi harus dilakukan secara serius agar bangunan tidak hanya berdiri kokoh, tetapi juga dirancang fleksibel terhadap guncangan. Bangunan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena berperan penting saat situasi darurat. Langkah yang ketiga adalah penguatan sistem peringatan dini dan komunikasi risiko. BMKG bersama BPBD perlu terus meningkatkan kapasitas deteksi gempa serta memastikan informasi tersampainya secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Penyebaran informasi tidak hanya melalui internet, tetapi juga melalui radio, SMS, dan media lokal agar menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Yang keempat, yaitu penguatan layanan kesehatan darurat. Fasilitas medis harus memiliki rencana kontingensi pasca gempa, termasuk pelatihan tim tanggap darurat, kesiapan logistik obat-obatan, serta penyediaan fasilitas perawatan sementara jika kapasitas rumah sakit terganggu. Dan yang terakhir, pendampingan psikososial juga sangat penting. Layanan konseling dan dukungan mental bagi korban gempa perlu dilakukan sejak dini untuk mencegah gangguan psikologis berkepanjangan, terutama pada anak-anak dan lansia, dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari kesiapsiagaan, infrastruktur, sistem informasi, layanan kesehatan, hingga dukungan mental. Resiko dampak gempa dapat ditekan secara signifikan. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.